Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, kami mengucap syukur karena berkat perlindungan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Jamahlah agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Tertulis demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam masa di mana berita Injil bagi sebagian besar orang dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kemanusiaan. Bahkan secara terang-terangan, beberapa kelompok kemanusiaan mengatakan bahwa kekristenan merupakan gangguan terhadap kebebasan gaya hidup komunitas tertentu, terhadap berbagai pilihan dan budaya, dan terhadap berbagai hal. Akibat dari intimidasi dan pandangan negatif seperti ini, sebagian orang Kristen ada yang menjadi malu dan merasa bahwa Injil terlalu keras, sehingga perlu dikompromikan dan disesuaikan dengan keadaan perubahan saat ini, agar dapat diterima dan tidak dimusuhi oleh masyarakat. Terhadap hal dan situasi seperti ini, kita perlu sadari bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah menghadapinya lebih dulu. Dia ditolak dan dimusuhi, dianggap sebagai ancaman, meskipun yang ia ajarkan adalah nilai-nilai kebenaran sorgawi yang kekal. Dan ia ditolak padahal ia sendiri adalah Tuhan pencipta semesta ini. Para rasul pun dan juga jemaat mula-mula menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan masa sekarang ini. Bahkan mereka mengalami aniaya dan pembunuhan. Kita tidak perlu malu akan identitas iman kita. Kita tidak perlu malu mengakui Tuhan Yesus. Dan kita tidak perlu malu terhadap Injil Kristus. Dalam ayat-ayat yang baru kita baca, dan terlebih khusus dalam Roma 1 ayat 16 bagian A, di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Teks asli ayat ini dalam bahasa Yunaninya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan seperti ini. Aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Rasul Paulus yang mengalami berbagai aniaya, deraan, dan penjara karena Injil menyatakan dengan penuh ketegasan bahwa ia tidak malu akan Injil. Ia tidak malu akan Tuhan Yesus yang ia beritakan. Dan inilah yang seharusnya menjadi sikap kita juga, yaitu tidak malu akan Injil, tidak malu akan Tuhan Yesus. Sebab Injil berbicara tentang Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan kita. Kita seharusnya tidak malu, tapi bangga karena memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku, maka aku juga akan malu karena orang itu. Artinya di sini bahwa Tuhan tidak akan mengakui orang yang malu untuk mengakuinya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Firman-Nya berisi nilai-nilai kebenaran yang mulia. Tuhan mengajarkan kasih dan kebenaran. Dan itu bukanlah hal yang seharusnya membuat kita malu
dan menjadi minder karena desakan dan intimidasi dari orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, jangan malu akan Tuhan Yesus. Jangan malu akan berita Injilnya, tapi berbanggalah karena Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dalam dunia ini, ada banyak orang yang berupaya untuk mencap berita Injil sebagai hal yang memalukan. Dan sebaliknya, yang memalukan justru menjadi sesuatu yang membanggakan. Tapi mari kita tetap teguh berdiri, saudara, di atas kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banggalah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Banggalah karena kita telah ditebus dan dibenarkan oleh kuasa darah-Nya. Banggalah karena kita telah dikuduskan dan dijadikan ciptaan yang baru, yang tidak lagi hidup dengan nilai-nilai dunia ini, tapi hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Saudara dikasih Tuhan, bagi saudara pendengar renungan hari ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya, supaya saudara tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan saya dari penghukuman akibat dosa. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku, yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ampunilah segala dosaku ya Tuhan, dan terimalah aku serta pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah selalu sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tidak malu akan Engkau, tapi berbangga karena Engkau ya Tuhan. Bangga sebagai pribadi-pribadi yang telah diselamatkan. Bangga karena Tuhan Yesus, Engkau telah menolong dan menyelamatkan kami. Teguhkan dan kuatkan hati kami Tuhan, supaya kami semua yang sudah percaya kepadamu tidak malu dengan berbagai intimidasi dari lingkungan sosial kami. Tapi kami semakin teguh kuat, percaya dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pakailah kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjawab setiap kami dengan kuasa pertolongan-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, dan kami alami mujizat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.